Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Salsabila, jurusan Keperawatan kelas 6A dari Universitas Fordakok Bukit Tinggi. Kali ini saya akan membahas bagian bab 3 dan bab 4 sebuah proposal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan selama kehamilan di Puskesmas Tanjung Pati tahun 2021. Pada video sebelumnya, saya juga sudah membahas bagian bab 1 dari proposal tersebut. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Pada bagian bab 3 ada kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan suatu struktur dari konsep atau teori yang diletakkan secara bersama-sama dengan menggunakan skema pada suatu penelitian. Kerangka konsep merupakan unsur-unsur penting dalam penelitian, menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel-variabel dalam penelitian. Variabel dalam penelitian itu terbagi dua. Yang pertama yaitu variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Berikut kerangka konsep dari proposal yang saya bahas kali ini, di mana variabel independennya faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan selama kehamilan, pengalaman, motivasi, peran petugas kesehatan, dan dukungan keluarga. Sedangkan variabel dependennya yaitu perawatan selama kehamilan. Selanjutnya, definisi operasional, yaitu mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek dan fenomena. Berikut definisi operasional pada penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban sementara penelitian yang kemudian kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Kita masuk pada bagian bab 4, metodologi penelitiannya, yaitu ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi korelasi dengan rancangan penelitian cross-seksional. Studi korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antara gejala satu dengan gejala lain atau antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi dengan cara pendekatan, observasi, dan pengumpulan data sekaligus pada suatu waktu. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai September tahun 2021. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Puskesmas Tanjung Pati. Lanjut, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Tanjung Pati yang berjumlah 400 orang. Sampel merupakan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling, yaitu mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dapat dilakukan dengan rumus perhitungan sederhana. Berikut rumus Slovin untuk menentukan sampel. Setelah dicari menggunakan rumus Slovin, maka didapat jumlah sampel 80. Sampel yang diambil dengan kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan di mana subjek penelitian dapat mewakili sampel yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ibu hamil yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pati, lalu ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Tanjung Pati, sehat jasmani dan rohani, dan bersedia menjadi responden. Yang kedua, kriteria eksklusi.
Kriteria eksklusi yaitu di mana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, yaitu ibu hamil yang tidak bersedia diwawancarai. Selanjutnya, instrumen penelitian data. Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu alat tulis, lembaran persetujuan, lembar formulir data responden, dan kuesioner. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, peneliti mengurus surat izin penelitian, kemudian peneliti mendapatkan surat izin penelitian dari Dinas Kesehatan, lalu peneliti ke puskesmas untuk membuat janji dengan responden, peneliti memberikan kuesioner kepada responden, dan responden mengisi kuesioner sesuai arahan yang ada. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu editing, yaitu upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh. Selanjutnya, coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik atau angka terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Yang ketiga, ada entry data, yaitu memasukkan data yang telah dikumpulkan master table atau base komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi. Yang keempat, cleaning data, merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang telah dimasukkan ke dalam komputer untuk memastikan data bersih dari kesalahan sehingga siap dianalisis. Terakhir, pada bagian bab 4 yaitu analisa data, yaitu berupa analisa univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan presentase. Kemudian analisa bivariat, yaitu suatu metode analisa data untuk menganalisa pengaruh dua variabel. Sekian dari saya, jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.